Salam sehat, sobat setia saudara seiman. Kembali bersama saya dalam kesaksian kasih karunia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan firman Allah yang saya ambil dari kitab Keluaran 3, Musa diutus Tuhan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala-nyala, tetapi tidak dimakan api. Kemudian Allah berfirman kepada Musa. Ketika dilihat Allah bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan Musa menjawab, "Ya Allahku." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang-datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jadi pada kisah Keluaran ini menceritakan bagaimana kisah perjalanan seorang Nabi Musa. Ia lahir dari keturunan suku Lewi pada masa pemerintahan Raja Firaun di tanah Mesir. Setelah meninggalnya Yusuf, Firaun yang sesudahnya tidak mengenal lagi bagaimana jasa Yusuf, seorang dari Ibrani yang diberi kuasa oleh Firaun menjadi penguasa untuk mengumpulkan hasil panen untuk mengatasi 7 tahun masa paceklik, masa kesulitan dan kelaparan. Dan Allah melihat tangisan dan seru doa umatnya yang ada di tanah Mesir dan mengutus Nabi Musa. Ya, kita baca saudara seiman dari ayat-ayat sebelumnya. Musa berarti namanya seorang anak yang diambil dari air, karena oleh mulianya hati seorang putri Firaun perintahkan untuk mengambil bayi Musa dari sungai Nil. Kemudian bayi ini diadopsi oleh putri Firaun dan dibesarkan dalam budaya dan kebesaran bangsa Mesir. Dan ketika berumur 40 tahun, datanglah panggilan Allah kepada Nabi Musa. Dan dia meninggalkan tanah Mesir karena dia ketahuan oleh bangsa Ibrani membunuh seorang Mesir. Kemudian dia melarikan diri ke padang gurun Midian. Kemudian sana dia bertemu dengan seorang imam di tanah Midian yang mempunyai 7 orang anak perempuan. Dan imam itu mengizinkan Musa karena kebaikannya, karena kesalehannya, untuk menjadi menantunya bagi seorang anak perempuannya. Dan di sana selama 40 tahun Musa menjadi pembantu untuk menggembalakan dan mengurus ternak-ternak ayam mertuanya. Kemudian ketika berumur 80 tahun, Musa juga diizinkan
melihat penglihatan di Gunung Horeb, karena Allah percayakan kepada Musa untuk membawa umatnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jadi sini saudara seiman, saya ingin memberikan kesaksian seseorang yang telah memiliki pekerjaan yang mapan di sebuah perkebunan. Dia memberikan tenaganya, pikirannya, dia komit dengan pekerjaan dan profesinya di sana, dan juga perusahaan itu memberikan yang terbaik, berupa gaji, tempat tinggal, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh perusahaan. Tapi ketika dia setelah berkeluarga, dia juga melahirkan anak di sana. Ada panggilan Allah kepadanya. Awalnya dia tidak mengerti panggilan itu apa. Tetapi Roh Allah melingkupi dia, digerakkan hati nuraninya untuk berserah diri kepada Allah. Dan dia mengikuti panggilan itu. Dia keluar dari perkebunan itu untuk menjadi seorang wirausaha. Jadi di sini ada iman yang menguatkan seseorang itu. Sebab iman itu adalah timbul dari pendengaran akan firman Allah. Sebab sesuai dengan tertulis di Alkitab, di kitab Ibrani 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak mampu kita lihat. Demikianlah yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini, kiranya bermanfaat bagi sahabat setia saudara seiman yang dirahmati Allah. Kasih karunia Kristus dan damai sejahtera menyertai kita dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, Allah yang Maha Kuasa.